Hello everyone, welcome back to my channel Guru Menjawab. I hope you're all fine. Please don't forget to subscribe, like and comment. Today we are going to learn about the differences between simple past tense and past perfect tense. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari simple past tense dan past perfect tense. Dan dalam penggunaannya dalam kalimat. Kedua pola ini sama-sama dipakai untuk menyatakan peristiwa atau kejadian yang terjadinya di waktu yang lampau, ya. Akan tetapi, dalam penggunaannya dalam kalimat terdapat hal-hal atau perbedaan yang perlu kita pelajari, ya. Sekarang untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat dalam penggunaannya di dalam kalimat, ya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat ada kalimat pertama. Dia menulis surat itu kemarin. Dari kalimatnya kita dapat melihat bahwa bentuk atau kejadian dari peristiwa yang diungkapkan dalam kalimat ini adalah bentuk lampau atau bentuk kemarin karena ada bentuk kata keterangan waktunya yaitu kemarin, ya. Maka pola yang kita pakai adalah simple past, ya. Bentuk sederhana lampau, ya. Jadi subjek, kata kerja kedua, kemudian objek, ya, rumusnya. Jadi kita mengatakan menulisnya dalam bahasa Inggris, she wrote the letter yesterday, ya. Kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk kedua, ya. Write, wrote, written, ya. Jadi bentuk kedua. Sekarang kita akan melihat bentuk negatifnya. She did not write the letter yesterday. Ya, yang dipakai kata kerja bantunya dipakai did, ya, atau did not, ya. Karena bentuknya adalah bentuk lampau, ya. Nah, kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk pertama, ya, bentuk pertama karena apa? Karena bentuk lampaunya telah diwakilkan oleh kata kerja bantu did, ya. Jadi she did not write the letter yesterday. Ya, bisa did not atau didn't, ya. Kita memakai did not apabila si pembicara itu ingin memberikan penekanan bahwa dia tidak menulis surat tersebut atau tidak melakukan suatu hal, ya. Nah, kita sekarang akan melihat kalimat tanyanya, ya, kalimat bertanya, interrogative sentence, ya. Apakah dia menulis surat itu kemarin? Kata apakah kita memakai kata kerja bantu, ya, di depan subjek, ya. Jadi did she write the letter yesterday? Ya, kata write lagi-lagi yang kita pakai adalah bentuk pertama, ya. Ya, karena sudah ada kata kerja bantu yang bentuk lampau di depan subjek, ya. Did she write the letter yesterday? Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk atau contoh lain, ya. Kita akan melihat di sini. I bought this hat in Jogja. Ya, I bought this hat in Jogja. Walaupun di sini tidak ada kata keterangan waktunya dalam kalimat ini, tetapi si pembicara dan orang yang diajak berbicara telah mengetahui atau memahami bahwa kejadian yang dikatakan tersebut telah lampau, maka dipakailah bentuk kedua, ya. Jadi di sini buy, bought, bought. Jadi I bought
This had in Jogja. Jadi peristiwanya sudah lampau. Nah, dengan demikian kita mengetahui bahwa untuk menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di waktu yang telah lalu, kita memakai bentuk simple past. Nah, kita sekarang melihat bentuk pola yang lain, yaitu past perfect. Ya, past perfect. Oke, kita lihat di sini. Ya, kita langsung saja pada kalimat, ya, contohnya. Dia telah tiba di rumah ketika mereka datang. Ada dua kejadian di sini atau dua peristiwa. Ya, pertama, dia telah tiba di rumah, dan kejadian kedua, mereka datang. Kedua peristiwa ini telah lampau. Akan tetapi peristiwa pertama telah terjadi ketika kejadian yang kedua terjadi. Nah, dalam pola kalimat yang kita pakai dalam tenses adalah past perfect, ya. Bentuk sempurna lampau. Nah, kita mengatakan she had arrived at home when they came. Ya, kita memakai bentuk had. Ya, saya harap teman-teman telah memahami penggunaan bentuk atau penggunaan have dan has, ya, pada video part 3, ya. Ada penggunaan have dan has menurut masing-masing subjeknya. Nah, has dan have tersebut bentuk lampaunya adalah had, ya, karena sudah lampau maka kata kerja bantu tersebut kita jadikan bentuk lampau had, ya. Nah, setelah had kita kata kerja yang mengikutinya adalah bentuk ya, betul sekali, bentuk ketiga, ya. Kita lihat di sini. Arrive, arrived, arrived. Bentuk ketiga, ya. Kenapa? Karena polanya untuk past perfect, polanya adalah subjek, had, dan kata kerja bentuk ketiga, ya. Jadi kita lihat di sini ada dua kejadian, ya. Pertama, she had arrived at home, sudah kejadiannya sudah terjadi, setelah terjadi, when they came, ketika mereka datang. Ya. Coba kita lihat contoh kalimat yang kedua. Ya, di sini. Kita lihat. Pelajarannya telah selesai ketika loncengnya berbunyi. Ada berapakah kejadian di sini? Ada dua kejadian, ya. Pelajarannya telah selesai. Itu kejadian pertama, ya. Jadi pelajarannya telah selesai ketika loncengnya berbunyi. Itu adalah kejadian yang kedua, ya. Jadi urutan peristiwanya adalah pelajarannya telah selesai, telah terjadi ketika kejadian kedua terjadi, yaitu loncengnya berbunyi. Nah, kita pakai past perfect. Maka dalam bahasa Inggris jadilah the lesson had ended when the bell rang. The lesson had ended when the bell rang. Ya. Jadi kita memakai had dan ended, bentuk ketiga. Coba kita lihat. And, ended, ended, ya. Jadi kita setelah had bentuk berapa? Bentuk ketiga yang dipakai, ya. Betul sekali. Oke. Nah, kejadian yang kedua itu kita memakai bentuk apa? Sama seperti di sini. Kejadian atau peristiwa yang kedua kita ungkapkan dengan simple past, ya. Kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja bentuk kedua. Seperti di sini juga kata kerjanya bentuk kedua. Jadi the lesson had ended
kejadian pertama atau kalimat utama, kita memakai past perfect. Dan kejadian kedua, the bell rang, kita memakai bentuk simple past. Ya, kata kerjanya yang dipakai adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa past perfect ya dalam penggunaannya ya selalu atau cenderung digunakan untuk menyatakan double activities atau kegiatan yang lebih dari satu ya. Past perfect ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian atau tindakan yang terjadi hanya satu, tidak bisa. Harus lebih dari satu ya, atau lebih dari dua. Ya, saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan tadi. Ya, okay, friends, I guess that's all for now. Kalau teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, silakan tinggalkan pesan, saran ataupun request dalam kolom komen ya. Okay, I hope we can meet again on Thursday. Sampai jumpa hari Kamis mendatang. Have a good time and bye.